Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam firman-Nya yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tidak ada batasannya. Lalu apa sabar itu dan kenapa kita dianjurkan untuk bersabar? Dan sabar untuk apa? Sabar itu artinya adalah habsun nafs, menahan diri. Itu arti daripada sabar. Mirip dengan puasa. Puasa juga artinya al-imsak, menahan. Jadi imsak itu menahan. Makanya kalau orang Arab bilangnya, kalau lagi sakit perut, sulit buang air, namanya imsak. Jadi kalau ada orang Arab mendengar imsak, imsak, orang Arab mengira yang sakit perut siapa ini? Karena menahan, tertahan. Maka dalam satu hadisnya Rasul mengatakan, sesungguhnya puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Karena memang puasa juga adalah menahan lapar, menahan nafsu, kan gitu. Jadi sabar itu adalah menahan diri, hafsun nafs. Dari apa kita untuk menahan diri? Dari tiga hal. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Dan yang ketiga, as-sabru an ala aqdarillah. Jadi tiga hal yang harus kita menahannya, bersabar di dalamnya,
Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah, mempertahankan ibadah, istiqamah dalam ibadah, itu juga adalah sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Maka orang-orang yang bersabar terhadap ketaatannya kepada Allah, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabar terhadap kebaikan-kebaikannya, maka pahalanya tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Maka orang-orang yang istiqomah ini orang yang sabar terhadap ketaatannya kepada Allah, maka pahalanya akan selalu mengalir. Oleh sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dan mengingatkan kepada kita, summastaqim, kemudian istiqomahlah, konsisten dalam ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika sahabat bertanya, ibadah yang mana yang paling baik dan seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ibadahnya itu walaupun sedikit tapi istiqamah, dawam. Inilah kesabaran kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menjaga salat 5 waktu istiqamah, berarti sabar terhadap ketaatannya kepada Allah. Orang yang berjamaah di masjid, kalau dia menjaga ibadah salatnya berjamaah, istiqamah dalam berjamaah, pahalanya tetap mengalir. Walaupun suatu ketika dia tidak bisa berjamaah karena musafir, karena sakit tidak bisa berjamaah, karena sebelumnya dia istiqamah, sabar terhadap ketaatannya kepada Allah, di saat dia tidak bisa berjamaah karena uzur-uzur tertentu, Allah tetap masih memberikan pahalanya. Inilah as-sabru ala ta'atillah. Contoh lagi, jikalau orang yang selalu istiqamah menjaga puasa sunnah Senin Kamis, biasa dia beristiqamah, tiba-tiba dia sakit, nggak bisa puasa, atau memang musafir yang membuat dia juga tidak berpuasa. Karena istiqomah dia puasa Senin Kamis, sabar terhadap ibadahnya, amalnya, yang selalu dia berpuasa di hari Senin dan hari Kamis, kemudian dia punya uzur-uzur tertentu sehingga tidak bisa berpuasa karena sakit, karena musafir. Di saat dia tidak bisa berpuasa karena uzur-uzur tertentu, Allah tetap masih memberikan pahala kebiasaannya. Maka biasakan istiqomah dalam kebaikan, karena istiqomah dalam kebaikan ini juga bentuk kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Maka oleh sebab itulah Allah tetap memberikan pahala istiqomah kita. Kita selalu salat malam, selalu salat malam. Memang sudah kita niatkan istiqomah untuk salat malam, ternyata kita nggak bisa salat malam. Mungkin tertidur sehingga kita tidak salat malam, tapi Allah masih memberikan pahala kebiasaannya. Maka oleh sebab itu, yang pertama sabar yang harus kita bersabar di dalamnya adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Termasuk mumpung kita punya harta, banyak bersedekah. Dawamkan sedekah kita, rutinkan sedekah kita, istiqomah dalam bersedekah di saat kita punya harta. Suatu saat kelak kita tak punya apa-apa,
dan kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita karena kita tak punya harta, Allah tetap memberikan pahala kebiasaan kita. Penting istiqamah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan matikan kita dalam keadaan istiqamah dalam kebaikan. Dan ketika kita mati istiqamah dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita pernah terangkan salah satu jalan untuk mendapatkan husnul khatimah, istiqamah dalam kebaikan. Kalau istiqamah dalam kebaikan, pasti matinya husnul khatimah. Karena kematian kan kita nggak tahu, datangnya tiba-tiba mati. Sehat pun mati, sakit pun mati, yang senang, yang sedih, kaya, miskin, semua mati. Dan mati tidak mengenal siapa dan kapan waktunya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita bersabar terhadap ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita bersabar di dalamnya adalah as-sabru an ma'siyatillah. Sabar dari kemaksiatan. Apa sabar tadi? Menahan diri. Apa maksudnya as-sabru an ma'siyatillah? Sabar dari maksiat, menahan diri untuk tidak bermaksiat. Maka di saat kita niat untuk bermaksiat, kemudian kita menahan diri, dan kita tidak bermaksiat karena kita menahan diri dari kemaksiatan itu, Allah berikan pahala luar biasa. Makanya umat Nabi Muhammad kalau niat berbuat keburukan, baru niat nih, nggak jadi untuk melakukan keburukan, Allah berikan satu pahala. Contoh misalnya, kita malam ini mau nyikat ayam tetangga, mau kita ambil nih ayam tetangga, kita curi ayam tetangga. Niat dicatat nggak? Nggak kalau belum melakukan. Kalau melakukan dicatat satu dosa. Tapi berbeda ketika kita niat keburukan, niat untuk melakukan kejahatan, niat untuk melakukan kemaksiatan. Mau curi ayam tetangga nggak jadi, nahan diri, aduh takut akan dosa, takut ketangkap polisi. Yang penting tidak jadi untuk mencuri, Allah berikan pahalanya. Nah, itulah sabar dari kemaksiatan kita kepada Allah. Mau berzina, niat mau berzina, enggak dosa. Tapi di saat kita tidak berzina, menahan diri untuk tidak berzina, menahan diri dari kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru an ma'siyatillah, enggak jadi berzina, menahan diri, dapat satu pahala. Tapi jangan mentang-mentang gitu niatnya buruk terus, jangan. Kata Pak Ustadz, niat keburukan kalau enggak jadi dapat pahala. Kalau niat kebaikan. Kalau sudah kadung kita niat keburukan, tahan untuk tidak melakukan keburukan. Kalau sudah kadung untuk niat bermaksiat, tahan agar kita tidak bermaksiat. Itulah as-sabru an maksiatillah. Yang kedua, kita harus menahan diri agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Selama kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, yang sebelumnya kita sudah niat untuk bermaksiat, selama itu Allah tetap memberikan pahala yang selalu mengalir. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala untuk orang yang bersabar tidak ada batasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini yang penting juga, karena ini menyangkut dalam kehidupan kita, yaitu as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah. Semua di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi,
Allah sudah menciptakan qalam. Qalam itu adalah penanya Allah, dan Allah katakan kepada qalam, kepada penanya, ya qalam uktub ma kana wa ma yakunu ila an taqumas. Hei pena, catat apa yang sedang dan akan terjadi sampai hari kiamat. Dicatat oleh pena itu 50.000 tahun takdir manusia sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dicatat oleh pena takdirnya. Untuk apa Allah menentukan takdir, menetapkan takdirnya? Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan agar kalian tidak berbangga hati terhadap apa yang kalian raih dan yang kalian dapatkan. Maka kalau Allah menetapkan sesuatu dan kita mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan, sabar. Baik takdir itu menurut kita baik dan buruk, sabar. Karena memang di alam dunia ini kita semua diuji oleh Allah. Ad-dunia ini imtihan, ujian, darul bala, tempat di mana kita diuji oleh Allah. Maka ingat, semua yang Allah takdirkan kepada hambanya itu ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Itu harus kita sadari, dan kita harus meyakini bahwa semua itu diuji oleh Allah. Cuma kadang-kadang manusia itu lupa bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Allah mengingatkan di dalam kitabnya, fa'ammal insanu idza mabtala. Mabtala ibtila, bala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Berapa banyak manusia yang kami uji, kata Allah, dengan kenikmatan, kelapangan harta, kelapangan rizki, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, diuji oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh manusia? Rabbi akraman. Allah telah memuliakanku, betul nggak? Kalau kita dikasih harta, kita menganggap harta itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, betul nggak? Kalau kita diberikan pangkat, jabatan, dan kedudukan, manusia mengira pangkat, jabatan, dan kedudukan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak, tapi Allah sedang menguji dengan semua itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Berapa banyak manusia yang kami uji, kata Allah, dengan kesempitan rizki, dengan musibah, dengan bencana yang menimpanya. Manusia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Tidak. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir, ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Allah ingin menguji kita dengan nikmat itu. Apakah kita sadar nikmat itu adalah ujian? Ketika Allah mendatangkan bencana musibah kepada kita, Allah sempitkan rizkinya, Allah jadikan kita menjadi orang miskin di dunia ini. Manusia banyak yang menganggap Allah sedang menghinakannya. Tidak, tapi semua adalah ujian. Karena kaya dan miskin sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang sukses, orang yang tak sukses sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang diberikan pangkat, jabatan sudah takdir Allah. Yang tidak diberikan juga takdir Allah. Karena semua di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa Allah menakdirkan tadi? Sekali lagi, agar tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darinya, dan tidak berbangga hati terhadap apa yang dia dapatkan. Makanya orang kaya nggak usah sombong. Orang miskin jangan bersedih hati. Kenapa? Itu takdir Allah, hadapi saja dengan kesabaran. Karena hakikatnya di alam semesta ini semuanya diuji oleh Allah. Darul imtihan, darul bala. Dunia hidup di dalamnya kita ini diuji oleh Allah.
Bukan hanya orang-orang yang kafir saja, bukan hanya orang-orang yang kaya saja, bukan hanya orang yang miskin saja diuji. Kita juga diuji oleh Allah dengan keimanan kita. Jadi orang yang beriman pun diuji. Makanya banyak orang-orang yang kurang sabar, sehingga Allah ketika mengujinya, padahal dia rajin ibadah, rajin sholat, mengeluh, mengadu, bahkan menghakimi Allah, mengadili Allah. Ya Allah, nggak adil. Saya ini kan rajin sholat, saya ini kan rajin ibadah, tiap hari baca Quran, berzikir kepadamu, tapi kau selalu menyempitkan rizki untukku. Musibah datang silih berganti. Tetangga saya nggak pernah sholat, adem-adem saja. Kan begitu ya? Tetangga saya banyak maksiatnya, tapi rizkinya lancar. Ya Allah, Allah itu kalau menguji hambanya, karena Allah cinta kepada hamba itu. Innallaha idza ahabba qauman ibtana, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba itu. Kalau hamba itu ridha terhadap ujiannya, maka Allah akan berikan keridhaan. Tapi kalau hamba itu tidak ridha, maka Allah tidak ridha terhadap hamba itu. Makanya perlu kita sabar ketika mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah takdirkan sesuatu kepada kita, kita sabar di dalamnya. Baik takdir yang baik menurut pandangan manusia ataupun takdir yang buruk menurut pandangan manusia, hadapi dengan kesabaran. As-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. Maka yang sabar terhadap takdir Allah, pahalanya tidak ada batasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menguji hambanya, baik nikmat ataupun selainnya, baik sakit ataupun sehat, kaya dan miskin, diuji oleh Allah agar orang kaya bersyukur, sadar bahwa nikmat itu adalah karunia dan pemberian Allah. Allah menguji orang menjadi miskin, sempit hartanya, sempit rizkinya, ditimpakan musibah, dijadikan dia sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga diuji oleh Allah agar kita menjadi orang yang bersabar. Dan sabar pahalanya tidak ada batasnya. Jadi kaya itu diuji oleh Allah agar dia bersyukur. Miskin juga diuji oleh Allah agar bersabar. Maka sabar terhadap takdir Allah itu adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Sabar terhadap takdir Allah adalah kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru sawabuhul jannah, sabar itu pahalanya surga. Kadang kita, sekali lagi, banyak saudara-saudara kita yang mengeluh, rajin ibadah tapi rezekinya sempit, rajin beribadah tapi cobaan datang silih berganti. Bukan begitu? Allah itu menguji kita sesuai dengan keimanan kita, Pak. Karena Allah tahu, dan Allah tidak pernah menguji hambanya lebih berat daripada keimanan kita. Ibarat, maaf, ketika kita sekolah, ujian anak SD sama nggak dengan anak TK? Nggak sama ya. Ujian SMP sama nggak dengan ujian SD? Ujian SMA sama nggak dengan ujian SMP? Nggak kan? Ujian kuliah sama nggak dengan ujian SMA? Nggak juga. Jadi ujian SD tidak sama dengan ujian SMP. Begitulah Allah menguji hambanya. Allah menguji hambanya sesuai dengan keimanannya. Bukan berarti orang yang beriman tidak diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Jangan pernah mengira manusia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah. Justru Allah akan menguji keimanannya, dan Allah akan menguji sesuai dengan keimanannya. Dan kenapa Allah mengujinya? Karena Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita.
Maka Allah mengujinya beda. Imannya ya segini, diuji oleh Allah sesuai dengan keimanannya. Maka ujian orang awam berbeda dengan ujian para ulama. Ulama beda ujiannya dengan Nabi dan Rasul. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin berat ujiannya. Artinya bukan berarti kita ahli ibadah kemudian tidak diuji oleh Allah. Justru lebih berat ujiannya daripada orang-orang yang tidak beribadah. Apakah Nabi itu tidak diuji oleh Allah? Diuji, bahkan lebih berat. Padahal Nabi itu ibadahnya lebih kencang daripada kita. Contoh misalnya, kenal Nabi Ayub ya? Kenal di mana Pak? Nabi Ayub ini kan berat ujiannya. Mungkin kita nggak sanggup lah seperti Nabi Ayub tuh. Sekarang saya tanya, Nabi Ayub diuji oleh Allah. Apakah ibadah Nabi Ayub lebih baik atau ibadah kita yang lebih baik? Nabi Ayub. Apakah zikir kita lebih baik daripada Nabi Ayub? Tidak. Nabi Ayub zikirnya lebih banyak dari kita Pak. Ibadahnya lebih kencang daripada kita. Salatnya lebih banyak daripada kita. Mengingat Allah lebih banyak daripada kita. Tapi apakah Nabi Ayub itu tidak diuji oleh Allah? Diuji oleh Allah. Dan ujiannya lebih berat daripada kita. Ini karena Nabi. Maka Nabi Ayub ini ahli ibadah, kaya, hartanya banyak, sawahnya di mana-mana, ternak hewannya banyak, kaya, orang paling kaya Nabi Ayub. Tapi kekayaannya tidak menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan, sudah kaya, ahli ibadah, sehingga membuat iri iblis. Kata iblis, ya Allah, Ayub ini ibadah karena kau berikan harta, karena kau berikan kekayaan. Coba kalau kau tidak berikan kekayaan ya Allah. Maka Allah menantang iblis. Kau mau uji Ayub, wahai iblis, aku perkenankan untuk mengujinya. Ayub itu beribadah hanya karena aku, kata Allah, bukan karena harta. Kalau kau ingin uji, silahkan uji. Senang iblis. Ini kesempatan, kata iblis. Dipanggil semua pasukan oleh iblis. Hei setan-setan, jin-jin setan semua kumpul, kata iblis. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menguji Ayub nih. Kita binasakan hartanya. Dibinasakan hartanya, ladangnya habis, terbakar, hewan ternaknya habis. Yang tadinya menjadi orang paling kaya tuh Nabi Ayub, tiba-tiba menjadi orang paling miskin Pak. Coba bayangkan kalau kita lagi jaya-jayanya bangkrut. Yang tadinya jadi orang paling kaya jadi orang paling miskin, gimana Pak? Bukan sedih, bunuh diri. Kalau imannya nggak kuat, bunuh diri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang paling kaya kemudian menjadi orang paling miskin, bunuh diri, nggak kuat. Ini baru satu ujian ya. Tapi tidak dengan Nabi Ayub. Padahal beliau ibadahnya lebih banyak dari kita, ibadahnya lebih baik daripada kita, ibadahnya lebih kencang daripada kita. Tapi tidak pernah mengeluh, ya Allah kenapa kau uji aku, padahal aku selalu beribadah kepadamu. Bahkan ketika iblis datang menggoda Ayub, Ayub, lihat Tuhanmu tak sayang lagi kepadamu. Buktinya kau sekarang menjadi orang paling miskin. Hartamu sudah tidak ada lagi, ternakmu habis, ladangmu habis. Apakah Ayub mengadu kepada Allah, menghakimi Allah, mengadili Allah? Ya Allah, saya ini ibadahnya rajin, tapi kenapa kau ambil hartaku? Tidak. Di saat iblis menggodanya tadi, hei Ayub, kenapa kau masih beribadah kepada Tuhanmu? Tuhanmu tak sayang lagi kepadamu, hartanya sudah diambil oleh Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillah alladzi ma a'ta wa ma akhad.
Harta yang aku miliki adalah pemberian Allah, karunia Allah, milik Allah, dan Allah yang berhak untuk mengambilnya. Mungkin dengan aku tak berharta, husnuzon, aku tidak pernah memikirkan harta lagi, fokus untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita kan kadang-kadang enggak, Allah yang diadili, betul enggak? Nabi Ayub mengatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah, harta yang aku miliki adalah milik Allah dan Allah yang berhak untuk mengambilnya. Allah tegur iblis, sudah tahu kan kalau Ayub itu beribadah karena aku, bukan karena harta yang aku berikan kepadanya? Kata iblis, enggak ya Allah, ada lagi. Ayub ini kau karuniakan anak yang banyak. Coba kalau nggak punya anak, mungkin sedih nggak lagi beribadah kepadamu ya Allah. Kau mau tes, coba lagi, aku berikan kesempatan yang kedua kali wahai iblis. Wah, senang iblis. Ini kesempatan jangan disia-siakan. Dikumpulkan semua pasukannya, setan, jin, kumpul. Kita diberikan kesempatan yang kedua. Jangan sampai gagal. Kita bunuh anaknya Ayub. Bayangkan Pak, yang jadi orang paling kaya, jadi orang paling miskin, anaknya banyak, masih punya harapan lah. Saya kalau masa tua masih punya banyak anak, tapi sudah tua, miskin, anaknya mati semua. Ya Allah, nggak kuat rasanya kalau kita ini. Karena level ibadah kita beda dengan Nabi Ayub, keimanan kita beda dengan Nabi Ayub. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian itu. Maka dibunuh anaknya oleh iblis satu persatu biar nyesek. Masuk, mati lagi, mati. Nabi Ayub konon punya anak itu lebih daripada 10. Kita punya anak 2 saja, kalau mati ya Allah, sedihnya bukan main Pak. Di masa tua kita, harapan kita, tumpuan kita kepada anak kita mati juga. Mati hari ini, berapa hari lagi selang mati lagi anaknya, mati semua anaknya. Apakah Ayub mengadili Allah? Ya Allah, enggak adil. Saya ini kan selalu sholat. Kalau kekayaan boleh kau ambil, tapi anakku jangan kau ambil ya Allah. Kalau kita begitu kan. Tapi tidak dengan Nabi Ayub. Di saat sedang berzikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang iblis menggoda Ayub. Yuwaswis, membisikinya. Apa kata iblis? Hai Ayub, kenapa kau masih beribadah kepada Tuhanmu? Tuhanmu tak sayang lagi kepadamu, wahai Ayub. Kalau memang Tuhanmu sayang, tak mungkin anakmu direnggut nyawanya. Biarlah kalau hartamu diambilkan, anak ini kan generasi, kalau kamu sudah tua, siapa yang akan mengurusmu? Ini Tuhanmu tak sayang lagi kepadamu, wahai Ayub. Tak usah lagi menyembah kepadanya. Apakah Nabi Ayub tergoda, terayu oleh rayuan bisikan syaitan tadi? Tidak. Justru Ayub mengatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Anak yang aku miliki adalah karunia Allah, pemberian Allah. Anakku adalah milik Allah dan Allah yang berhak untuk mengambilnya. Husnuzon, Nabi Ayub mengatakan dalam hatinya, mungkin saya kalau nggak punya anak lebih fokus ibadah kepada Allah. Kalau banyak anak yang satu sakit, ibadahnya nggak tenang. Nabi Ayub, berat nggak ujiannya? Berat, berat Pak. Kita jatuh bangkrut, anak kita mati, ya Allah, berat. Tidak sampai di situ. Allah nanya sama iblis, iblis, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa Ayub itu beribadah hanya karena aku? Kata Allah, bukan karena anak yang aku karuniakan kepadanya. Kata iblis, enggak. Ayub beribadah karena diberikan kesehatan olehmu ya Allah. Coba kalau sakit males ibadah. Coba kalau sakit nggak mau lagi dia beribadah. Coba kalau sakit nggak mau lagi berzikir kepadamu ya Allah. Ini kamu nih iblis, kalau bahasa kitanya, masih aja ngelak. Terakhir aku berikan kesempatan kepadamu untuk menguji Ayub, biar tahu, biar puas kok iblis. Ini terakhir kali kata Allah. Maka
kesempatan yang terakhir kali, iblis tidak mau menyia-nyiakan, dipanggil lagi semua pasukannya. Yuk, gimana kita jadikan Ayub sakit? Maka luar biasa, ketika Nabi Ayub sedang sholat bersujud di hadapan Allah, kemudian selesai sholatnya ditiup oleh iblis, membengkaklah, sakitlah Ayub. Bengkak, dalam riwayat mengatakan bernanah. Semua orang geli melihat Nabi Ayub. Bayangkan, dari orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Dari orang yang punya anak, anaknya sudah tiada, sudah nggak ada anak, sakit lagi, siapa yang ngurus? Ya Allah, berat ujiannya Nabi Ayub. Kalau sehat masih bisa bekerja, Pak. Kalau sakit apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa apa-apa. Lemah badan kita, lemah fisik kita. Apakah lemahnya fisiknya Nabi Ayub? Apakah ketika Nabi Ayub sakit menghalangi untuk beribadah kepada Allah? Tidak. Bahkan di saat Ayub digoda lagi oleh iblis, "Hei Ayub, kamu itu bandel ya. Yang pertama, hartamu sudah diambil, anakmu direnggut nyawanya. Sekarang kau sakit, tapi kau tetap saja beribadah kepada Tuhanmu. Tetap saja kau selalu mengingat Tuhanmu. Tuhanmu tuh tidak sayang lagi kepadamu. Sudahlah, jangan beribadah lagi kepada Tuhanmu." Kalau kita sudah mengadili Allah itu ya. Tapi kan Nabi Ayub mengadili Allah? Tidak. Nabi Ayub hanya mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sehat yang aku berikan adalah milik Allah, dan Allah yang berhak untuk mengambilnya. Saking iblis ini nggak bisa menggoda Nabi Ayub, digoda istrinya. Istrinya Ayub, coba minta doa kepada Tuhannya. Kan dia kan Nabi. Minta doa agar disembuhkan penyakitnya. Istrinya tergoda. Kata istrinya, Ayub, Tuhanmu kan sayang kepadamu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Minta satu saja, agar disembuhkan dari penyakit ini. Istrinya. Tapi apakah Ayub menggunakan doanya? Tidak. Dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, berapa tahun kita diberikan nikmat oleh Allah? Puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya. Berapa lama saya sakit? Ya nggak lama juga. Tapi kan nggak ada salahnya. Kalau kau berdoa menggunakan doamu, kau seorang nabi, doamu pasti dijabah oleh Allah." Apa kata Nabi Ayub? Tidak, aku malu. Andai puluhan tahun aku diberikan nikmat oleh Allah, baru beberapa saat saja aku sakit, kemudian aku minta agar disembuhkan dari penyakitku, malu aku kepada Allah. Kita kadang-kadang dapat musibah sejenak, sesaat, sudah mengadili Allah, padahal Allah memberikan nikmat yang lebih banyak daripada musibah itu. Ini Nabi Ayub. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di alam dunia ini sedang diuji oleh Allah. Baik kaya dan miskin, ujian dari Allah. Ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, kenikmatan, bersyukur, yakini nikmat itu datangnya dari Allah, dan Allah yang mengaruniakan semua itu untuk kita. Tapi di saat Allah timpakan ujian berupa musibah, sakit, bangkrut, miskin, dan lain sebagainya, hadapi dengan kesabaran. Sabar terhadap takdir Allah adalah bentuk keimanan kita kepada takdir itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Sabarlah kita dalam ketaatan kita kepada Allah, istiqamah dalam ibadah. Maka insya Allah ketika kita istiqamah dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebiasaan-kebiasaan kita inilah yang akan mendapatkan pahala yang mengalir walaupun kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Yang kedua, bersabarlah dari kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahanlah diri kita untuk bermaksiat, jauhi kenikmatan-kenikmatan dunia, sabar terhadap dari kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas dengan kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Orang yang sabar tidak minum minuman keras, orang yang bersabar tidak mabuk-mabukan, orang yang bersabar tidak berzinah di alam dunia ini, maka Allah akan berikan minuman yang lezat di dalam surganya Allah. Sabar tidak berzina di alam dunia ini, Allah akan berikan bidadari yang paling cantik nanti di dalam surganya Allah, yang tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia. Orang yang bersabar dari kemaksiatan di alam dunia ini, maka Allah akan berikan kenikmatan yang tidak ada batasnya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabarlah terhadap takdir Allah. Ingat, semua di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah menakdirkan semua itu karena Allah ingin menguji di antara hamba-hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan mengira bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bukan tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga ketika Allah sempitkan kita rizkinya, ketika Allah jadikan kita miskin, dibatasi rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga yakini bukan tanda Allah sedang menghinakan kita, tapi Allah sedang menguji kita. Semua adalah ujian, maka hadapi dengan kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu istiqamah, mudah-mudahan kita selalu menjaga diri kita untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan surganya Allah, karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Was-sabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelumnya ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Bagaimana dengan kondisi saat ini, dan kategori sabar yang mana harus kita menyikapi kondisi yang sekarang ini? Bahkan sekarang lagi rame-ramenya di Jakarta seperti itu kan, ada ulama kita. Apa masukkan dalam kategori 3 tersebut atau seperti apa? Ya, itu tidak masuk dalam koti sabar yang saya terangkan. Ya, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah, ya harus. Sabar dari kemaksiatan harus. Ya. Kemudian sabar terhadap takdir Allah. Jadi sabar juga ada tempat-tempatnya. Kita dipukul orang, sabar. Ya, nggak mungkin kan? Iya kan? Minimal nangkis lah dulu kan ya. Pukul nih, sabar. Bukan begitu. Ya. Dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah, marahlah karena Allah dan bencilah karena Allah. Kita ini marah karena Allah, benci harus karena Allah. Kita marah kalau ulama dihina, kenapa? Karena kita yakin ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Marahnya karena Allah. Jadi bukan marah karena nafsu, karena Allah. Ini ulama ini pewaris para nabi. Ulama ini wali-wali Allah. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kan begitu dalam satu hadis kutsinya. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, para rasul, para nabi, sekarang nggak ada rasul, nggak ada nabi, para ulama. Siapa yang memusuhinya, termasuk memusuhi orang-orang yang soleh, akan menjadi musuhku, kata Allah. Jadi kita marahnya karena Allah, bukan karena nafsu. Kita menjaga ulama seperti kita menjaga
Nabi. Iya. Umar bin Khattab saja marah kok. Tapi marahnya karena Allah. Ketika orang munafik mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kau orang yang tak adil." Di saat Rasul sedang membagikan rampasan perang, ghanimah. Dan rampasan perang kan Allah perintahkan diperuntukkan untuk orang yang ikut perang. Sementara orang munafik nggak ikut perang. Nggak ikut perang ingin dapat rampasan perang, nggak bisa. Ketika Rasul membagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, orang munafik tidak mendapatkan rampasan perang, sehingga mengatakan ke orang yang tidak adil, wahai Muhammad. Apa yang dilakukan Umar? Marah, menghunuskan pedangnya. Marahnya karena Allah. Izinkan aku membunuh orang munafik ini, kata Umar. Kata Rasul, enggak, jangan. Apa kata dunia? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi marah karena Allah harus, benci karena Allah harus. Itu perintah. Kalau kau marah, marahlah karena Allah. Kalau kau benci, bencilah karena Allah. Maka kalau orang bermaksiat kita marah, itu karena marahnya karena Allah. Kalau dia bertobat, apakah kita marah? Enggak boleh, karena dia sudah bertobat. Ya. Jadi kalau kita benci, dan kalaupun kita mencintai, harus mencintai karena Allah. Makanya marah tidak boleh berlebihan, benci tidak boleh berlebihan. Marah harus karena Allah, benci pun harus karena Allah. Cinta pun harus karena Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah definisi dari sabar, Ustaz. Jadi kadang-kadang misal gini, kita nih tiba musibah gitu. Tapi mungkin waktu kita sholat, kita berdoa, ya Allah mudahkan dari musibah ini. Apakah itu termasuk dari tidak sabar atau gimana, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, Ustaz, mengenai masalah takdir. Kadang-kadang misal gini, Ustaz, ada tuh yang ngomong, misalnya kita tuh dapat musibah gitu. Makanya kan ada bilang jangan naik itu naik. Nah, jadi kalau melawan takdir gimana? Iya. Ketika kita dapat musibah, sabar harus dalam hati kita menerima. Boleh nggak berdoa, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan? Boleh. Ya. Ketika kita sakit harus sabar nggak? Sabar. Boleh nggak kita minta sehat? Ya boleh. Tapi di saat belum dikabulkan oleh Allah, tetap dalam keadaan sabar. Yakini kita sedang diuji oleh Allah. Jadi bukan berarti kita sakit, sabar aja, nggak usah minta sehat. Ya silakan saja, nggak jadi masalah. Tapi boleh juga kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan, sehatkanlah aku, sembuhkanlah aku. Karena Rasulullah juga pernah ketika sakit minta kepada Aisyah untuk diruqyah. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaun la yughadiru saqama. Kan pernah juga. Artinya kalau kita sakit harus sabar, tapi ketika kita minta sehat boleh. Tapi kalau nggak sehat-sehat, jangan mengadili Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa nggak dikabul-kabulkan. Itu nggak boleh juga. Ya, minta itu ikhtiar. Kita sakit, ikhtiarnya ke dokter. Kalau mau sabar nggak ke dokter silahkan. Yang penting mampu nggak kita bersabar, kan begitu. Khawatir nanti nggak bersabar di tengah jalan atau di akhir perjalanan kita nggak bersabar, minta boleh. Ya Allah berikan kesehatan. Khawatir kita tidak sanggup untuk menahan semua penderitaan itu. Tapi kalau tetap setelah berdoa, ya kemudian Allah masih jadikan kita sakit, ya sabar. Ya, tetap kita bersabar. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sudah melakukan sesuatu, sudah terjadi nih ya. Kemudian coba kalau kau begini, kalau begitu nggak boleh. Ya, kalau sudah terjadi nggak boleh. Itu ucapan orang Yahudi seperti itu. Kata Rasulullah, kalau sesuatu sudah terjadi pada diri kita, tak boleh kita mengucapkan coba kalau begini, coba kalau begitu, kata Rasulullah. Cukup mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Kalau sudah terjadi ngapain? Udah ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Karena di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jangan disesali, stres nanti. Coba kalau saya begini, coba kalau saya begitu. Nah, cukup ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Nah, cukup mengucapkan itu.
Ustaz, pada saat mana diperlukan kesabaran? Sering terjadi misalnya ketika saya ditimpa kesulitan, salah begitu ya, sakit atau apa. Pada saat kejadian kadang-kadang ada lintasan dalam benak kita, tapi kemudian kita bersabar. Bersabar artinya ya sudah menerima, tapi tidak pada saat kejadiannya, pada waktu sudah itu waktu kemudian itu baru. Iya. Udahlah ini misalnya. Iya. Itu termasuk sabar juga tidak? Tidak. Inda sadmatil ula. Ketika terjadi di saat itu kita menerimanya inda sadmatil ula. Pada saat kejadiannya. Ya. Kalau sabarnya terakhir udah basi. Pada kejadian di awal inda sadmatil ula kata Rasulullah. Tapi kalau misalnya terlintas kita di kejadian awal, mana kadang-kadang kan orang kok begini, kok begitu kan begitu. Mungkin ya banyak beristighfar agar tidak menjadi dosa bagi kita. Tapi nggak dapat pahalanya, dapat sabarnya saja. Kan tingkatan orang yang mendapatkan musibah, dia hadapi yang pertama ada yang dia hadapi dengan uring-uringan lah, ngegerutu dan lain sebagainya. Itu bukan pahala dosa dapat. Mencak-mencak, dapat musibah, banting ini, banting itu, bukan dapat pahala, dapat dosa maksudnya. Dia ada mendapatkan dosa. Kalau uring-uringan, bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Tingkatan yang kedua, sabar tapi tidak ridho. Ada yang sabar tapi tidak ridho. Sabar, dia dapat sabarnya tapi mendapatkan sabarnya saja tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ridho. Sabar ya dapat sabarnya sajalah. Maka tingkatan yang ketiga yang paling tinggi, yang tinggi adalah ridho terhadap musibah. Setelah sabar ridho. Kalau ridho, itu dapat pahala. Maka ridho saja. Yang penting sabar, ridho. Ya. Dan yang tingkatan paling tinggi tadi kayak Nabi Ayub, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini paling sulit sebenarnya. Bisa nggak Bapak kalau mobilnya hilang, alhamdulillah? Bisa nggak? Rumah kita kebakaran, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu tingkatan paling tinggi, berat lah. Minimal kita ridho, rela, ya adalah sudah takdir Allah, rela saja. Tapi kalau sudah bersyukur, ini tingkatan para nabi, para rasul, sulit. Jangan sampai cuma kita sabar saja, dapat sabarnya tapi tidak dapat pahalanya. Dan maka sabar itu harus ridho terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Saya bertanya tentang sabar terhadap takdir Allah. Dalam artian kalau kita menjalankan Ustaz, sabar terhadap takdir Allah artinya kita menerima apa yang ditakdirkan. Nah, saya ingat cerita terkait dengan ayat Allah yang lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan tidak mengubah nasib satu kaum tanpa saat. Bagaimana dengan masalah ini? Apakah ketika kita diberikan takdir terus kita diam saja atau ada usaha untuk mengubah takdir? Iya. Jadi takdir itu pernah saya terangkan, itu setelah usaha kita, itulah namanya takdir. Kan ada qada dan qadar. Dua-duanya sama-sama ketetapan. Qada itu adalah ketetapan yang masih bisa berubah, baik dengan doa, dengan usaha kita. Tapi kalau takdir itu tidak bisa berubah. Dari mana kita tahu? Tidak ada yang tahu, kata Rasul. Tapi kita berusaha. Setelah usaha itu ada hasil. Hasilnya itulah yakini takdir Allah. Kita mau dapat rezeki, usaha nggak? Usaha. Tapi setelah usaha hasilnya ya segitu, itulah takdir Allah. Kita sakit, mau sehat, berobat, betul nggak? Berobat itulah ikhtiar usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi setelah kita berusaha, nggak sehat-sehat, sakit terus, itulah takdir Allah.
Tetap kita dianjurkan usaha, karena kita nggak tahu apakah itu ketetapan yang bisa berubah, apakah ketetapan yang tidak, atau yang tidak bisa berubah. Bisa berubah apa tidaknya kita nggak tahu. Makanya kalau bisa berubah, itulah yang disebut dengan qadha. Dan orang nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya kita dituntut untuk berikhtiar, berusaha. Hasilnya yakini itu takdir Allah. Kan Rasul mengatakan dalam hadis yang panjang itu, inna hadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman nutfah summa kana 'alaqatan mithla dhalik summa kana mudghatan mithla dhalik fayursilu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa amali wa ajali wa syakyun am sa'id. Masih panjang nih hadisnya. Nah, ini Allah menciptakan kita dalam rahim seorang ibu 40 hari setetes air, kemudian 40 hari segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan rohnya. Malaikat bertanya, "Ma'aktub, apa yang aku catat?" Kata Allah, "Catat 4 perkara. Amalnya, rizkinya, ajalnya, celaka atau bahagia." Sahabat mendengar hadis ini mengatakan, "Kalau gitu ngapain kita usaha ya Rasulullah? Kan sudah ada tadi, ajal, rizki, ya amal, bahagia, celaka. Ngapain kita beramal? Ngapain kita berusaha? Ngapain kita berikhtiar?" Kata Rasul, "I'mal," tetap kau berusaha. Karena tidak ada yang tahu ketetapan itu bisa berubah atau tidak bisa berubah. Yang penting kita usaha, apapun hasilnya yakin itu adalah takdir Allah. Ya, makanya tadi kalau sudah terjadi jangan mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Ada orang suka mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Iya. Gitu. Betul. Batasnya kalau sudah tidak sabar lagi. Itu yang pertama ya. Iya. Manakala kita sudah melakukan ibadah yang continue gitu. Nah tadi kata Pak Ustadz, kalau misalkan kita seketika tidak melakukan tapi tetap dapat amalnya, tandanya itu apa itu? Tetap dapat pahalanya. Ya. Iya. Enggak, itu sudah janji Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Contohnya begini, Bapak istiqomah sholat berjamaah nih. 5 waktu Bapak istiqomah berjamaah enggak? Istiqomah, alhamdulillah. Tiba-tiba Bapak sakit nggak bisa berjamaah, atau Bapak musafir nggak bisa berjamaah karena sholat sendirian, musafir di tengah jalan. Karena Bapak tidak sholat berjamaah karena musafir, karena sakit, Allah tetap memberikan pahalanya. Itu kenapa? Karena kita sudah bersabar terhadap ketaatan kita kepada Allah sebelumnya. Bapak biasa puasa Senin Kemis, tiba-tiba sakit nggak bisa puasa, dapat nggak pahalanya? Tetap dapat pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan tandanya sudah pasti otomatis dapat pahalanya. Ya, otomatis dapat pahalanya, nggak bisa dilihat tandanya gimana. Ya, jadi tetap mendapatkan pahala. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya Pak Ustadz tentang seseorang sabar tapi tidak ridho. Tadi kan sudah Ya. dijelaskan. Dapat sabarnya nggak dapat pahalanya. Ya. Nah, bagaimana kita sabar tapi nggak ridho? Nah, apakah nggak ridho itu tuh termasuk kita digoda oleh syaitan mengakibatkan kita nggak ridho, atau antara sabar dengan nggak ridho ini nggak satu paket gitu? Maksud saya nggak satu paket. Biasanya orang kalau sudah sabar, ya nggak mungkin nggak ridho menurut saya. Ya. Maksud saya itu sabar tapi nggak ridho, sabar menahan diri, nggak ngegerutu, nggak banting-banting HP, nggak tendang-tendang kursi, itu sabar. Diam, udah, nggak ngomong, nggak ngegerutu, nggak uring-uringan, sabar tapi hatinya nggak ridho terhadap ujian itu. Artinya, kok saya begini? Padahal, ya pokoknya nggak ridho lah, karena ridho kan urusan hati. Kalau sabar tadi diam, tadi nggak ngomong, nggak ngadilin Allah, itu termasuk sabar. Tapi belum tentu ridho. Saya capek-capek dapat mobil, mikirin aja kan begitu. Mobil saya hilang,
Waduh, rumah saya ngebangun berapa tahun ini, dananya begini. Ah, itu nggak ridho. Nah, itu sabarnya ada. Kenapa? Nggak uring-uringan tadi. Kalau orang uring-uringan berarti nggak sabar dia. Kan ada dapat musibah, nangis-nangis, teriak-teriak, wah, banting-banting apalah gitu kan. Itu nggak sabar. Ada orang yang sabar, nggak uring-uringan. Maksudnya begitu. Tapi dalam hatinya masih nggak ridho terhadap musibah itu, masih mikirin kenapa ya begini, kenapa yang begitu, kok bisa begini, kok bisa harta saya hilang, kok bisa mobil saya dicuri. Ah, itu masih nggak ridho. Makanya perlu ridho. Sabar iya, nggak ngegerutu tadi, tapi hati ridho, alhamdulillah, sudahlah, itu sudah takdir Allah, sudah direlakan saja. Rela, ridho itu kan rela, direlakan saja, nanti Allah juga ganti dengan yang baik. Makanya mobil hilang itu harus sabar itu. Maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Jadinya bapak beli mobil baru, kan baru lagi mobilnya. Ada ibu-ibu ya, motornya dicuri pas habis pengajian saya. SMS. Ustadz, aduh, motor saya dicuri, dikirimkan ada kameranya, masih ada di saya kameranya, dicuri motor itu. Saya SMS, ibu jangan sedih, Allah akan ganti yang lebih baru. Mau nggak dengerin saya bilang. Insya Allah ya dalam dekat Allah kasih ibu motor yang lebih baik lagi. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz nasihatnya. Dapat beberapa selang berapa hari ya, alhamdulillah suaminya ngasih motor yang baru. Ah, itu kan dapat pengganti yang lebih baik lagi. Ya. Ya, karena waktunya 1 menit lagi, 1 menit kurang, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan dengan kesabaran kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ganjaran orang yang sabar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da' wa an tahfidhana min kulli waba. Allahumma inna nastaudi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dhawi arhamina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wat ta'una wa khususan corona. Allahumma ij'al hadzal balad baladna Indonesia baladan aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.